Ya, kembali lagi bersama saya Tribuners Gera Leonardo Agustino, wartawan tribunjakarta.com. Saat ini saya melaporkan di permukiman RW 022 Muara Angke, tepatnya di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana pada hari ini Jumat 13 Desember 2024 masih terjadi banjirop hingga siang hari. Adapun memang banjirop ini diperkirakan terjadi mulai tanggal 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2024 berdasarkan perkiraan ataupun potensi peringatan bencana dari BMKG. Ini memang banjirop terjadi seiring dengan fase bulan yang sangat dekat ataupun yang berada dalam jarak sangat dekat dengan bumi. Adapun ketinggian banjirop hingga Jumat siang hari ini masih cukup parah, di mana memang di beberapa titik terutama di jalan raya dan juga di jalan permukiman di Muara Angke ini ketinggian banjir mulai dari sekitar 30 cm sampai ada beberapa titik yang cukup parah hingga ketinggian 1 meter. Berdasarkan keterangan dari BPBD DKI Jakarta, ini ada sebanyak 11 RT di wilayah RW 022 Pluit yang memang pada Jumat hari ini terendam banjirop, dan kondisi banjirop ini juga membuat aktivitas warga di sekitar Muara Angke ini mengalami kesulitan. Beberapa dari warga yang hendak berangkat untuk aktivitas bekerja ini terpaksa harus menaiki perahu karet yang disediakan BPBD dan juga beberapa dari RW untuk bisa menerjang ataupun melintasi banjirop yang ada di kawasan permukiman Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara ini. Beginilah kondisi permukiman pesisir Muara Angke di RW 022 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang terendam banjirop pada Jumat 13 Desember 2024. Ketinggian air yang mencapai sekitar 30 cm hingga 1 meter merendam jalan raya dan jalan permukiman, hingga masuk ke rumah-rumah serta tempat usaha warga. Air pasang laut masuk ke permukiman warga sejak Jumat pagi dan dengan cepat membanjiri kawasan pesisir itu. Banjir yang terjadi mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat belum juga surut sampai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Jumat sore. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu dan banyak dari mereka yang mengandalkan perahu karet untuk bisa menerjang banjirop tersebut. Salah satunya Ayu, warga RT 03 RW 022 Pluit yang siang hari ini berangkat kerja dengan menggunakan perahu karet. Karyawan swasta yang sudah berpakaian rapi itu tak bisa menerjang banjirop dengan berjalan kaki karena ketinggian air sudah mencapai 50 cm di depan rumahnya. Alhasil, Ayu harus menumpang perahu karet milik BPBD DKI Jakarta untuk bisa sampai ke jalanan di dekat Terminal Muara Angke yang tidak terdampak banjir. Oh, Kak, ini rumahnya memang terendam berarti rumahnya? Oke, tadi berarti mau keluar nggak bisa karena memang banjir parah atau gimana sih, Kak? Terus kondisi kayak gini gimana? Ganggu nggak aktivitas ini? Ini terpaksa harus naik perahu atau gimana, Mbak, buat keluar aja? Iya, karena kan dalam banget kalau itu basah. Berarti memang nggak bisa diterjang jalan kaki, nggak bisa ya? Ini terbantu juga ada bantuan perahu gini, Mbak, ya? Ya Pak, siap Pak. Awas. Selama sebulan belakangan, tepatnya sejak pertengahan November 2024, banjirop sudah 4 kali merendam permukiman Muara Angke. Di pertengahan Desember 2024 ini, banjirop kembali terjadi seiring fase bulan purnama dan perigi, atau jarak terdekat bumi dengan bulan. BMKG memperkirakan banjirop di pertengahan bulan Desember ini terjadi pada 11 hingga 20 Desember 2024. Komandan Peleton BPBD Jakarta Utara, Muhammad Zidan Firdaus mengatakan, pada Jumat hari ini, banjirop merendam 11 RT di wilayah RW 22 Pluit. Air mulai memasuki permukiman sejak pagi hari dan mulai surut secara perlahan di siang hari. BPBD Jakarta Utara mengerahkan petugas di Muara Angke untuk bersiaga apabila warga membutuhkan evakuasi. BPBD juga menyiapkan perahu karet untuk keperluan transportasi warga dari permukiman ke jalanan yang tak terdampak banjirop, termasuk untuk pengiriman bantuan makanan siap saji. Banjir, air rob itu mulai masuk pukul 07.00 dan sekarang pukul 12.00 sudah mulai surut. Ketinggiannya bervariasi ya, dari 30 cm sampai dengan 10 cm.
sendiri ada berapa permukiman atau berapa RT RW yang terdampak banjirop hari ini, Bang? Satu RW tadi terdampak sampai dengan 11 RT. Siap. Untuk dari BPBD sendiri ini penanganannya seperti apa sih, Bang, di tengah banjirop ini, Bang? Dan kita tadi sudah turunkan 5 personil dengan 1 perahu karet. Berikut juga berkolaborasi dengan SKPD terkait ya, seperti Pol Air Polda Metro Jaya, Dinas Sumber Daya Air, pihak kelurahan. Mereka juga dari Pol Air tadi ada 7 personil dengan 2 perahu karet. Apakah ada upaya evakuasi dari pagi sampai siang hari ini, Bang? Selama kita standby di sini belum ada permintaan evakuasi, hanya saja kita bantu untuk warga anak-anak sekolah yang menyeberangi jalan. Sementara itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Utara dan relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana juga mulai mengirimkan bantuan kepada ribuan warga yang terdampak banjirop. Jumat siang, 500 makanan siap saji berupa nasi kotak disalurkan ke wilayah RW 022 Pluit. Ketua Tagana Kecamatan Penjaringan, Juanto Bayustia menjelaskan, bantuan terutama makanan siap saji akan terus disalurkan mulai Jumat hingga 4 hari ke depan, sesuai perkiraan terjadinya banjirop. Selain makanan siap saji, nantinya bantuan obat-obatan juga bakal disiapkan untuk warga Muara Angke yang terjangkit penyakit imbas banjirop ini. Untuk hari ini kami dari Sudin Sosial Jakarta Utara, Tagana Jakarta Utara mengirim bantuan nasi kotak sebanyak 500 kotak untuk membantu para warga yang terdampak banjirop, terutama di wilayah Muara Angke, pada khususnya akses jalan menuju ke pelabuhan Muara Angke. Ini diperkirakan banjirop akan terjadi sampai kapan sih, Pak? Ada beberapa berita yang mungkin 4 hari ke depan masih ada terjadi banjirop. Artinya bantuan juga akan terus berdatangan atau seperti apa, Pak? Betul, kami dari Sudin Sosial Jakarta Utara dan Tagana Jakarta Utara, saya Ketua Tagana Penjaringan ini akan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari ini 500 kotak disalurkan untuk masyarakat. Besok melihat situasi kalau perlu penambahan, kami menunggu instruksi dari Sudin Sosial Jakarta Utara. Selain makanan, Pak, kebutuhan apa lagi sih, Pak, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak banjirop ini, Pak? Sepertinya kebutuhan natura ya, yang cepat saji. Mungkin juga mie instan atau yang lain termasuk air minum, kami membutuhkan itu. Sekiranya memang ada bantuan bisa disalurkan melalui kami atau melalui RW 22 yang ada di Muara Angke. Obat-obatan, Pak, mungkin apakah ada yang terdampak? Betul, karena memang kalau banjir ini banyak sekali efek yang ditimbulkan, terutama penyakit kulit apapun juga, nanti kami butuh obat-obatan juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.